Wah, jarang ada orangnya ya. Orang Jepang pada kemana ini? Emang benar banyak yang bilang ini orang Jepang itu kekeluargaannya kurang ini. Jarang tetangga-tetangga ini pada ngumpul ngobrol gitu ya. Jarang ya. Emang bener-bener pada kemana gitu ya orang Jepang itu. Mungkin orang Jepang berpikir ya mungkin privasi ya, kehidupan pribadinya aja malas diekspos gitu. Wah, nyaman. Wow, merpati. Yo, kita masuk jalan besar ya. Nah, di sini sekarang mulai banyak mobil lagi karena udah mulai masuk ke kotanya ya, kota yang dekat stasiun kereta api nih. Nah, yang garis kuning di depan ini nih, jangan dilewatin ya. Ini maksudnya jangan dilewatin itu, kita nggak boleh melewati mobil di depan gitu. Misalkan kita terus ngebut gitu, melewati mobil di depan itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus standby di belakangnya gitu. Terus di Jepang itu ya ada banyak angka seperti 40 di depan ini tuh. Itu tuh maksudnya kecepatan kita jangan melebihi 40 gitu. Sebetulnya ya kalau kayak gini, kalau di misalkan sekarang ini di 40 ini segini ya kecepatannya, ya jarang jadi ada kecelakaan ya, karena kita ngontrolnya juga enak. Kalau 40 km per jam itu kan nggak terlalu kencang gitu kan. Memang benar-benar peraturan di Jepang ini dibuatnya untuk keselamatan. Jarang di Jepang ini yang kebut-kebutan kayak gitu. Ada satu dua lah yang anak nakal gitu ya, yang kayak di video-video di YouTube itu ada kan, yang di Yokohama yang ngedrip di tengah jalan meskipun dikelilingi sama polisi tapi mereka tetap ngedrip. Banyak, ada juga lah tiap malam itu. Nanti ya semoga ketemu ya sama anak-anak nakal kayak gitu. Nanti saya bikin videonya ya. Nah, ini kota Tokorejawa nih, mulai banyak mansion gitu ya, mansion tempat tinggal ya, yang tinggi-tinggi kayak gini nih. Tuh. Biasanya karena di Jepang itu ya apa ya, tempat tinggal untuk bikin rumah itu kan tanahnya sedikit ya. Jadi mereka bikin ke atas semua tuh untuk tempat tinggal orang-orang gitu ya. Tuh tinggi-tinggi banget ya gedung-gedungnya. Ya mungkin banyak di Jakarta juga yang tinggi-tinggi kayak gini ya. Tapi di Jepang ini yang tinggi-tinggi gini itu bukan perusahaan, ini tempat tinggal gitu. Makin tinggi makin mahal ini harga sewanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini daerah kota Tokorojawanya yang bisa dibilang ini apa,
stasiun kereta. Daerah stasiun keretanya di sini nih pusatnya. Tuh pasti kalau ada jalan sepeda gitu ya, biar aman. Biasanya banyak yang pakai sepeda kan ke stasiun kereta itu, jadi menghindari kecelakaan gitu ya. Nah, kita belok kiri. Nah, ini dia stasiun Tokorojawa ini nih. Tuh, stasiunnya kayak gini nih. Tokorojawa stasiun nih. Tuh. Ke sini ya. Ini stasiun kereta ya. Kalau kalian yang tinggal di Tokorojawa ini pasti tahu lah ini. Di pinggir-pinggirnya itu tempat jalanan belanja gitu ya. Yang nunggu-nunggu orang gitu ya, sambil nunggu orang itu bisa lama bete. Nah, bisa cari makanan dulu kan di sini kan. Nah, ya kayak gitu ya. Tuh, mulai banyak orang nih. Kalau mau nemu orang Jepang banyak itu di stasiun kereta. Udah mulai nih banyak orang tuh. Kenapa mereka kebanyakan pakai kereta? Ya dikarenakan kereta itu pertama praktis. Yang kedua kan apa ya, biayanya nggak semahal misalkan punya mobil atau punya motor sendiri gitu ya. Kalau terus jalurnya itu luar biasa gitu ya, jalurnya bisa kemana aja gitu kalau naik kereta api di Jepang itu ya. Bukan kereta api, kereta listrik gitu ya maksudnya. Nyambung gitu ke seluruh Jepang. Mau dibawa kemana-kemana juga ya, mau kemana juga ini nyambung gitu. Misalkan kita mau ke, taruhlah mau ke Nagoya atau kemana gitu ya, selain ada Shinkansen ada kereta biasanya juga. Tapi ya Shinkansen itu kan kereta super cepat ya, jadi ya biayanya agak berbeda dan waktunya juga lebih lama kalau pakai kereta biasa. Dan hebatnya kereta di Jepang itu ya, tiap berapa menit juga ada lagi gitu kan ya, nggak lambat gitu kereta di Jepang itu. Kalau misalkan lambat itu biasanya ada kecelakaan atau apa ya, ada masalah lah di stasiun kereta api gitu ya biasanya. Ya, orang-orang Jepang itu menganggap bahwa waktu itu adalah hal yang paling berharga. Ya, saya juga menganggap waktu itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Jadi sebisa mungkin hargailah waktu nggak akan kembali. Jadi pakailah waktu yang kalian punya sebaik mungkin ya, untuk masa depan kalian sendiri. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Ya, ada waktu itu ya bisa untuk belajar, untuk apa ya, macam-macam kan. Kalau punya waktu lebih itu. Jadi pintar-pintarlah menggunakan waktu. Dan depan itu truk sampah yang hijau itu. Sampahnya tuh langsung dihancurkan di dalam situ, hebatnya. Jadi truk sampah itu nggak usah besar-besar gitu. Di sini langsung dihancurkan, digepengin tuh di dalamnya. Jadi bawaannya nggak terlalu banyak gitu kan. Dan yang pasti baunya nggak keluar. Itu bagusnya truk itu ya. Terus di Jepang itu jarang ya ada sampah-sampah gitu ya di jalanan kayak gini. Ya mana sampah gitu. Yang pertama ini orang Jepang itu menyadari bahwa ya membuang sampah sembarangan itu nggak baik. Ya kita juga menyadari ya.
Dan yang kedua ini pekerjanya itu sungguh-sungguh, tukang bersih-bersihnya itu. Biasanya mereka beroperasinya pagi banget gitu ya, sekitar jam, ya orang-orang belum pada bangun itu ya jam 4 gitu ya, udah mulai bersih-bersih jalanan. Terus ada truknya ya, truk pembersih jalanan juga ada di Jepang. Semoga nanti saya ketemu truk seperti itu, saya mau memperlihatkan kepada kalian ya. Tuh sepeda juga taat peraturan, tuh diam aja ya kalau belum hijau. Nah setelah hijau ayo maju tuh. Ya jadi tingkat kecelakaannya ya kurang lah di Jepang mah. Biarpun di Jepang itu kebanyakan bayar asuransi melulu. Saya juga ini kalau untuk motor ini bayar asuransi motor dan asuransi raga ya. Jadi kalau misalkan saya kecelakaan sampai cacat segala macam, ada kompensasi ya dari asuransi tersebut gitu. Amit-amit ya jangan sampai kecelakaan kayak gitu. Waduh, janganlah, tolong dijauhkan. Memang benar-benar tertib ini jalanan Jepang ini. Orang-orang semua yang jalan kaki itu tidak melewati ya garis-garis pinggir, nggak sampai ke tengah gitu. Emang benar-benar Jepang itu luar biasa ya tertibnya. Tuh mau belok juga nggak maksain, nunggu dulu sampai kosong. Jadi intinya itu ya, sebuah kecelakaan itu ya diakibatkan karena kita kurang sabar dan ya kita seenaknya gitu ya pakai jalanan. Biasanya seperti itu kalau kata saya. Bagaimana kata kalian ya, kita punya pendapat yang berbeda-beda kan. Dan ya yang terakhir harus saling menghargai ya antara pengguna jalan itu. Nah garis kuning ini kita nggak boleh ngelewatin ya intinya ya, karena kalau kita ngelewatin ini kita langsung masuk pelanggaran ini. Dan apesnya kalau di depan ada Pak Polisi, kita langsung ditilang dan dikurangi poin dari SIM-nya ya. Jadi Jepang itu ya kalau masalah tilang menilang itu nggak apa ya, nggak kayak di Indonesia gitu. Jadi caranya itu kita langsung dikasih surat. Terus si dendanya itu kita bayar sendiri lewat ya kombini gitu. Kombini itu seperti Indomaret gitu. Di situ bisa kita transaksi bayar denda tilang kita gitu. Jadi ya apesnya itu kalau kita salahnya besar gitu. Yang pertama poinnya berkurang, yang kedua denda tilangnya juga besar gitu. Lumayan biasanya denda tilangnya itu gede ya di Jepang itu. Tergantung tingkat kesalahannya.
Baiklah teman-teman semua, kurang lebih seperti ini ya kehidupan kota Tokoro Jawa di daerah tempat tinggal saya. Dan jika kalian senang dengan video-video saya, tolong di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi dan bye bye.